Sobat semuanya, pada seleksi P3K Guru 2023 di sini terdapat dua perankingan ya, menentukan kita tuh nanti bisa lulus dan juga mendapatkan penempatan atau tidaknya. Tentunya setelah kita mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT BKN, kita akan menerima rekapitulasi hasil seleksi sekaligus juga di sini berdasarkan dari nilai total yang diperoleh oleh seluruh peserta. Ini disampaikan data yaitu sudah secara urut ya perankingannya dari nilai yang tertinggi hingga nilai yang terendah. Nah, sebagai bahan persiapan kita kalau misalkan nanti ada kondisi yaitu kita nilai tinggi ini malah tidak lulus, sedangkan yang mendapatkan nilai rendah ini malah bisa lulus. Pada video ini kita akan membahas terkait tentang dua sistem perankingan penentu penempatan P3K Guru 2023. Kira-kira faktor penentu lulus dan juga tidak lulus, kemudian mendapat penempatan ataupun juga tidak mendapat penempatan seperti apa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama yaitu perankingannya itu adalah pengurutan penempatan per kategori, teman. Nah, seperti apa untuk mekanisme urutan penempatan per kategori? Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan dari urutan per kategori ya. Dari urutan per kategori yaitu dari teman-teman yang sudah lulus passing grade dulu, ini ditempatkan terlebih dahulu tanpa ikut seleksi. Diurutkan mulai dari THK 2 dulu, kemudian guru lulus sekolah negeri dulu, kemudian lulus sampai PG dulu, kemudian yang terakhir inilah guru swasta. Jika masih tersedia kebutuhan dan juga formasi, maka diberikan untuk teman-teman THK 2. Kemudian jika masih ada sisa formasi, diberikan kepada guru honor masa kerja lebih dari 3 tahun. Jika masih ada formasi, maka akan diberikan untuk lulusan PPG dan juga guru non ASN, teman. Dan inilah yang melatar belakangi sebuah kondisi, yaitu teman-teman dari hasil seleksinya ini adalah ternyata di sini yang mendapatkan nilai rendah ini malah bisa lulus, yaitu garis miring L, sementara yang mendapatkan nilai tertinggi ini malah tidak lulus ya, atau mendapatkan kode keterangan TL. Nah, L itu adalah lulus, kemudian TL itu tidak lulus. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini hanya ada satu formasi, kemudian dari seluruh pendaftar pelamar kebutuhan khusus, maka di sini yang bisa mengisi formasi ini adalah diurutkan dulu dari prioritasnya, dari pelamar prioritas, yaitu guru lulus passing grade ditempatkan terlebih dahulu. Karena formasinya sudah habis untuk penempatan guru P1, maka di sini dari P2 dan seterusnya ini adalah mereka tidak bisa lulus ya. Jadi ini adalah sebagai contoh untuk yang nilai rendah malah lulus karena dia menang dari segi urutan penempatan. Kemudian yang nilai tinggi ini adalah tidak lulus karena formasinya sudah habis untuk penempatan P1. Namun beda lagi kasusnya kalau misalkan ternyata di sini jumlah formasinya di sini ada misalkan 21 gitu ya. Kemudian untuk P1 ini tinggal hanya ada satu, maka berikutnya 21 dari seluruh pelamar ini nanti mereka akan lulus semua, teman. Jadi tergantung juga, meskipun di sini nanti urutan penempatan per kategori, namun kalau misalkan jumlah formasi itu lebih banyak daripada jumlah peserta, maka seluruh peserta itu nanti insya Allah akan bisa ditempatkan semua ya, teman. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu perankingan nilai akhir dalam kategori yang sama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk urutan penempatan itu memang diurutkan dari P1, P2, P3 dan juga P4. Selanjutnya misalkan kita lihat dari mekanisme penempatan yang pelamar prioritas atau pelamar guru yang sudah lulus passing grade, maka di sini diurutkan dulu dari THK 2, kemudian diurutkan prioritas guru sekolah negeri ini sama-sama lulus passing grade ya, kemudian lulusan PPG dan juga guru honor sekolah swasta. Nah, selanjutnya jika masih ada nilai yang sama, maka nanti akan diurutkan, yaitu di ranking, yaitu dari nilai teknis tertinggi, kemudian manajerial sosiokultural tertinggi, kemudian wawancara tertinggi, dan juga dari usia yang paling tinggi, teman. Jadi perankingan yang pertama itu adalah perankingan dari urutan prioritas, kemudian yang kedua itulah perankingan nilai akhir dalam kategori yang sama ya. Dan selanjutnya sebagai contoh, setelah teman-teman seluruhnya ini mengikuti seleksi menggunakan mekanisme yang ada
untuk yang pelamar prioritas ini tidak ikut seleksi, ini adalah hanya kemarin tuh resume pendaftaran saja. Kemudian untuk yang lain itu adalah nanti ikut seleksi kan menggunakan chat BKN. Nah, dari hasil seluruhnya ini nanti akan diumumkan secara serentak, yaitu di sini pada pengumuman hasil seleksi ini. Nah, dari seluruh peserta yang berhasil masuk ke tahap ini maka diurutkan seperti ini, yaitu dari P1, kemudian P2, P3 dan juga dari P4 teman-teman sisanya. Nah, di sini nanti sebagai contohnya yaitu di sini dari pelamar kebutuhan khusus ya. Nah, kalau misalkan saat ini kita itu melihat pada komputer ketika teman-teman selesai mengerjakan chat BKN, mengerjakan ujian menggunakan chat BKN, itu kan di layar monitornya itu ada nilainya kan, nilai akhirnya, dan tentunya teman-teman sudah mencatat semuanya untuk hasil tersebut. Kemudian juga teman-teman bisa melihat dari live streaming yang disampaikan secara langsung di akun YouTube-nya dari masing-masing kantor regional per titik lokasi. Itu semua sudah di live streaming kan. Teman-teman bisa mengecek di sana untuk mengetahui berapakah nilai yang diperoleh. Jadi di sini ketika kita mendapatkan data yang sudah diurutkan mulai dari nilai tertinggi hingga nilai yang paling rendah seperti ini, maka di sini nanti akan disandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia itu berapa, kemudian jumlah pelamar itu berapa. Nah, sehingga di sini jika misalkan saja untuk P1 ini udah habis, maka di sini nanti jatahnya semua untuk yang P2, P3 dan juga P4 ya. Namun kalau misalkan P1 udah masih ada, maka di sini nggak muncul di hasil chat BKN. Nanti munculnya adalah ketika pengumuman hasil seleksi di sini pada bulan Desember. Mengapa nggak muncul di chat BKN yang P1? Dikarenakan mereka tidak ikut seleksi ya. Namun data mereka kelulusannya itu sudah tercatat dalam database BKN. Nah, selanjutnya di sini nanti munculnya pelamar prioritas itu adalah ketika sudah pengumuman seperti ini ya teman-teman. Jadi pelamar prioritas itu nanti akan diurutkan penempatan pertama. Jika formasinya ini ternyata lebih banyak, maka nanti dari seluruh pelamar ini nanti akan bisa lulus. Katakanlah misalkan di sini untuk jumlah pelamar, dan di sini adalah misalkan untuk jumlah formasi, misalkan jumlah formasi guru kelas misalkan. Jumlah formasi guru kelas di suatu daerah itu ada 100 formasi. Kemudian untuk jumlah pesertanya ini adalah P1 udah habis, P2 sudah habis, P3 ini ada 250. Kemudian P4 kebetulan tidak membuka dikarenakan kemarin itu sudah melebihi jumlah formasi untuk pendaftar dari P3. Maka di sini nanti apakah P3 seluruhnya bisa diangkat meskipun mereka itu tidak ada passing grade. Nah, mereka itu tidak bisa semua diangkat. Dikarenakan apa? Di sini nanti untuk syarat kelulusan itu kan peringkat terbaik dan juga kuota formasi. Kuota formasi hanya ada 100, kemudian diambillah peringkat terbaik, yaitu diurutkan nilai total yang paling tinggi, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Kalau misalkan saya ini nomor urutnya 101, apakah lulus? Tidak lulus, dikarenakan formasinya ini di ranking, yaitu hasil seleksi yang nomor 1 sampai dengan 100. Itu jika jumlah formasinya itu lebih sedikit daripada jumlah pesertanya. Namun beda lagi kalau misalkan ini adalah guru agama misalkan ya. Nah, misalkan di sini guru agama itu jumlah formasi ada 82, kemudian peserta P1 habis, P2 habis, P3 ini ada 50. Kemudian berikutnya di sini P4 ini ada misalkan 55. Nah, 55. Maka di sini jumlah formasi yang misalkan 82 ya. 82 ini, maka untuk P3 yang jumlah 50, maka mereka nanti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 50 ini nanti akan bisa lulus loh. Kemudian sisanya ini adalah masih ada 32 ya. 32 nanti akan diperebutkan oleh teman-teman yang dari pelamar umum 55 ini. Syarat mereka lulus apa? Syarat mereka ini adalah harus lulus ambang batas dulu, harus lulus passing grade dulu. Kalau misalkan sudah, nanti di ranking, yaitu dari jumlah guru-guru yang sudah lulus passing grade dari pelamar umum ini, maka nanti akan bisa menempati sisa formasi yang ada teman-teman. Dan untuk perankingan, yaitu hasil nilai dari sesama kategori pelamar,
nanti kurang lebihnya ini adalah yang seperti ini ya. Jadi sesama dengan P4 misalkan, maka di sini diurutkan dari yang nilai tertinggi dulu. Ini perankingannya. Jadi ini adalah di sini lulus, kemudian misalkan untuk sisa farmasi dari pelamar kebutuhan umum ini adalah hanya ada satu, maka di sini yang mendapatkan nilai tertinggi lah yang mendapat ranking 1 ini yang mereka itu akan lulus ya, sementara yang lain ini belum bisa lulus teman-teman.